Hari-hari saat aku bersamamu sahabat, telah lama waktu yang kita lewati bersama. Ku sadari masa itu masa-masa terindah. Dalam sukaku, dalam dukaku, engkau selalu ada. Sahabatku tercinta, terimalah laguku. Hadirmu selalu memberi bahagia. Semoga abadi persahabatan kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghis. Aslih li sya'ni kullahu wa la takilni illa nafsin tarfata 'ain. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Engkau yang tahu isi hati-hati kami ya Allah. Maka rahmatilah kami. Jadikanlah ya Rabb perjumpaan kami malam ini, dimanapun kami berada ya Rabb, Engkau hitung sebagai salah satu asbab turunnya cintamu pada kami. Capek ya Allah, hidup gak kenal sama Engkau. Capek ya Allah, punya hati yang keras, susah mengenalmu ya Allah. Maka izinkan malam ini ya Allah, di malam terbaikmu ya Allah, di antara hari-hari terbaik lainnya, di 1 Zulhijjah ini ya Allah, Engkau rahmati kami.
Engkau gugurkan dosa-dosa kami, ya Allah. Dan Engkau lapangkan hati kami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kawan-kawan, kita berjumpa lagi. Saya kayaknya udah lama nggak muncul di teras ya. Biasanya ditemenin Mas Sony, ditemenin sama Ustadz Dudin, dan guru-guru lainnya. Tapi malam ini, Masya Allah, karena sangat-sangat spesial, ya, dispesialkan sama Allah, maka pembicaranya pun spesial, bukan yang lagi ngomong ini, bukan, tapi narasumber kita nantinya, seperti yang di flyer kawan-kawan sudah tahu, yaitu Ustadz Nasrullah. Semoga Allah rahmati beliau. Malam ini sangat-sangat spesial kawan-kawan, karena inilah hari-hari di 10 hari Zulhijjah, ya. Malam ini nih 1 Zulhijjah nih. Hari di mana Allah sangat cinta tuh. Hari di mana Allah sangat cinta, dan kita dianjurkan untuk banyak berzikir, istighfar, dan banyak mengingat Allah. Semoga malam ini terhitung sebagai salah satu amal kita untuk bertaqarrub ila Allah, dekat lagi sama Allah, ya. Alhamdulillah. Baik kawan-kawan, saya mau lihat dulu. Ini yang hadir, Masya Allah, baru mulai, sudah 1000 partisipan ini, udah full ya. Jadi sudah nggak bisa masuk lagi dong ya. Saya mau tahu nih, dari mana saja yang hadir malam ini, kawan-kawan. Malang hadir, Magelang, Medan, Kudus, Lombok, ada Bu DP, Masya Allah. Pripun kabare? Pasuruan, Nyimak, Mojokerto, Palopo, Pangkal Pinang, Masya Allah, seluruh Indonesia ini. Rombongan dari Magnet Rezeki, ya. Ada juga dari luar negeri, Masya Allah. Penyimak setia dari Malaysia, Allahu Akbar. Blitar, Aceh, seluruhnya lah ya, dari Sabang sampai Merauke ini. Sambil saya cek juga di sini ya. Masya Allah, kawan-kawan. Dari kemarin ketika ditanya sama MC di setiap kajian teras, jadi selamat bergabung kawan-kawan yang baru mungkin jadi audiens atau penonton ya. Dari Teras PPA, kita lagi di sebuah program nih, namanya Teras PPA. Teras itu singkatan dari Temu Rasa para pencari Allah. Jadi bukan hanya menemukan pemikiran, tapi juga menemukan rasa yang semoga bisa mengantarkan kepada keberhambaan pada Allah. Acara Teras ini diadakan seminggu 3 kali, kawan-kawan. Sebagai info, seminggu 3 kali di hari kayak malam ini nih ya. Ini malam apa ya? Saya lupa ini, sampai lupa. Selasa ya. Selasa, Kamis, dan Sabtu. Dengan tema-tema yang berbeda, kawan-kawan. Ada bahas spiritual, ada bahas ekonomi, ada bahas tentang dapur malah, ada tentang personality. Oh, pokoknya banyak sekali yang dibahas ya, insya Allah. Dan acara Teras PPA ini terselenggara dengan izin Allah, wasilah dari PP Institute, Abul Yatam Indonesia, Iwa Club, dan IAI, dan juga pastinya sponsor utama kita, yaitu IOA Gold. Wah, Masya Allah. Mas, bukannya Magnet Rezeki juga ada Dinar Khairul Rezikin ya? Allahu Akbar. Sebentar lagi launching, tanggal 3 kalau nggak salah ya. Inilah kawan-kawan. Jadi membuktikan bahwa Dinar Khairul Rezikin dengan PPA Iwa Gold ini tidak dalam berkompetisi bisnis. Tapi inilah persatuan Islam. Saya minta jadwal Ustadz Nas itu sebenarnya bukan malam ini, tapi sudah beberapa minggu yang lalu.
Ternyata beliau minta dimundur. Sebentar, suaranya masuk nih. Oke. Saya minta jadwalnya beberapa hari dan minggu yang lalu. Ternyata dapatnya malah malam 1 Zulhijjah ini. Allahu Akbar. Masya Allah. Semoga ini tanda-tanda kebangkitan Islam, kawan-kawan semua. Dan ada satu dari 3 doa Rasulullah yang tidak dikabulkan Allah saat itu. Yaitu apa? Ketika Rasulullah meminta untuk umat Islam ini dipersatukan. Tidak dikabulkan itu bukan berarti tidak mungkin Islam itu bersatu. Tapi perlu diperjuangkan. Perlu diperjuangkan. Karena ketika teman-teman punya komunitas, teman-teman punya anggota, seperti Ustadz kita, Ustadz Nasrullah gitu ya. Kemudian ada guru-guru kita, Mas Helmi, Mas Soni, PPA gitu ya. Untuk menggabungkan ini pasti ada setan di tengahnya. Yaitu dibikinlah yang namanya ego komunitas. Oh, saya lebih baik dari dia. Saya lebih ini besar dari dia. Saya lebih duluan. Nah, itulah yang membuat akhirnya umat Islam tidak pernah bisa satu padu. Dan semoga dengan momentum 1 Zulhijjah ini, di hari terbaik dari Allah cintai ini sebagai tanda-tanda kebangkitan Islam. Insyaallah PPA dan Makna Rezeki bersaudara di dunia, semoga sampai akhirat juga. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, kita langsung saja. Jadi tema malam ini akan membahas judulnya Mengenal Makna Rezeki untuk mengundang pertolongan Allah. Jadi bukan mengenal PPA untuk mendapatkan magnet rezeki, bukan ya. Justru mengenal magnet rezeki. Jadi kita pengen belajar tentang magnet rezeki itu sendiri. Dan alhamdulillah Ustadz kita sudah hadir. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Ya, antum wajahnya juga bersinar ini insyaallah. Karena ada laptop di sini, Ustaz. Jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. 1 Zulhijjah insyaallah. Iya, Ustaz ya. Allah Akbar. Padahal janjiannya bukan di 1 Zulhijjah kita, Ustaz ya. Iya, ya. Malah anak pikir beberapa hari setelah antum di sini tuh, ya. Anak hubungi antum jadi enggak? Ya, ternyata Masya Allah, ya. Iya. Ya, malah jadinya tanggal hari ini. Allahu Akbar. Barakallahu fillah Ustazi. Semoga Allah rahmati antum. Insyaallah. Ustaz, ini ada 1000 kawan-kawan udah mentok ini ya. Coba mereka kangen semua nih Ustaz, dari awal udah request Ustaz Nas dong, Ustaz Nas. Disapa dulu Ustaz, kawan-kawan Ustaz. Silakan Ustaz, disapa dulu. Insyaallah, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah senang dan bahagia sekali berjumpa dengan teman-teman semua. Saya tadi juga mendengarkan Ustadz Reza Randy dari awal ya. Jadi ada yang dari Sabang sampai Merauke katanya ya. Alhamdulillah. Saya juga ngikutin di YouTube ini ya. Di YouTube sudah lebih kurangnya ada 626 yang sedang menonton. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah Akbar. Ya, kayaknya bukan sekedar Ana yang ditunggu Ustadz. Karena kalau bicara Ana ya bincang hikmah kita juga sering mengadakan. Tapi yang teman-teman rindui kayaknya persatuan Islam. Ini yang dirindukan ya. Dan dengan adanya flyer yang Ana juga merinding itu ya, ngelihat flyer antum dengan Ana itu ya, banyak yang respon insyaallah. Wallahi malam ini Ana geter Tat. Mau nangis karena apa ya, Allah Akbar. Sudah lama sekali komunitas PPA, Magnet Rezeki, kawan-kawan kita nih Tat, itu ayo dong bareng dong PPA sama MR. Allah Akbar. Subhanallah. Allah Akbar. Masyaallah. Ustaz, malam ini kita mau bahas apa Tat? Teaser dulu Tat. Teaser ya, teasernya sebenarnya bahasan Magnet Rezeki udah banyak kayaknya ya, di YouTube juga, di
Telegram ya. Dan hari ini malah kita pengennya tuh teman-teman ngelihat apa yang bisa kita satukan gitu ya antara magnet rezeki dengan PPA gitu Ustaz. Sepertinya itu. Sebenarnya Allah. kalau nyebut nama PPA itu Ana rasa sudah apa ya bahasanya sudah menyatu gitu karena pertolongan Allah ini kalau bahasa Arabnya Nasrullah itu Ustaz. Iya ya, namanya udah Nasrullah ya kan. Allah Akbar. Jadi pola pertolongan itu pola pertolongan Allah itu pola Nasrullah itu. Oh, jadi kawan-kawan, jadi malam ini menegaskan yang menemukan PPA itu adalah Ustadz Nasrullah. Karena Enggak begitu. Allah Akbar. Siap Ustazi, nanti kita bahas. Mungkin ada materi jenak dari Ustadz karena kita butuh siraman kolbu nih, Tat. Karena hari ini banyak orang yang bisa menyampaikan dalil, bisa menyampaikan hikmah, tapi yang Allah pinjam lisannya untuk bisa jadi wasilah cahaya, ini sedikit. Semoga malam ini kita doa sama-sama kawan-kawan semua, Allah ridhoi, kita bisa dapat ilmu dari lisan Ustadz Nasrullah yang hikmahnya Allah titipkan ke beliau. Barakallah. Sebelum kita mulai, izin saya putarkan video dulu. Silakan kepada admin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kawan-kawan, siapkan alat tulis, bukunya, pulpennya, karena teman-teman nanti boleh ngerangkum dan kemudian posting di medsos masing-masing, dan insya Allah akan ada door prize di setiap kajian ya. Barakallah. Ustazi, waktu dan tempat Anda persilakan ke antum Ustaz. Silakan. Tafadhol. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita semua, sehingga di hari yang berkah dan mulia ini kita dimudahkan oleh Allah untuk sama-sama mengkaji ilmunya. Dan di setinggi-tingginya hari, ya setinggi-tingginya hari di setiap tahunnya adalah di hari Zulhijjah, ya 10 hari di hari Zulhijjah. Maka ini adalah satu momen yang berharga sekali untuk kita semua. Semoga dengan kita bertemu sekarang ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan dan jayakan kita semua insyaallah di dunia dan di akhirat. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga yaumil akhir. Kita baca Al-Fatihah dulu, kita doakan semoga teman-teman semua yang menyaksikan tayangan ini dimuliakan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Semoga Al-Fatihah ini juga kita bacakan dengan niatan agar apa yang kita bahas pada kesempatan malam ini berbuah menjadi hidayah. Semoga Al-Fatihah yang kita bacakan juga terkirim buat kedua orang tua kita yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Juga terkirim kepada anak-anak kita, cucu kita, keturunan kita, kepada anak, kepada suami istri kita, kepada para guru-guru kita. Kita baca Al-Fatihah buat mereka juga.
Silakan diingat nama gurunya, wajah gurunya, yang mengenalkan Al-Quran, yang mengenalkan sajadah, yang mengenalkan salat. Juga para guru-guru yang telah menghantarkan Islam masuk dalam hati dan jiwa kita. Semoga Al-Fatihah ini juga terkirim kepada teman-teman dan rekan-rekan PPA, utamanya Ustadz Reza Rendi dan juga semua jajaran PPA, juga para alumni-alumninya yang telah mendapatkan banyak sekali hikmah dan kebijaksanaan dari ilmu Allah yang dititip melalui PPA. Dan semoga Al-Fatihah ini juga terkirim kepada para pemimpin-pemimpin bangsa kita. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memimpin kita semua ke arah yang sebaik-baiknya, juga pada para ulama sampai kepada sahabat Nabi dan juga kepada Rasulullah SAW. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga dengan niatan yang suci dan bersih inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mudahkan kita dalam belajar, ya, mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya karena diminta untuk tema mengenal magnet rezeki untuk mendapatkan pertolongan Allah, maka saya sedikit banyak siapkan beberapa slide, ya. Ini logo kita, logo magnet rezeki, dan ini aktivitas-aktivitas kita, ya, biasa sebagai sebuah training, ya, di Pati, Makassar, Malaysia, Padang, Surabaya, Semarang, Jakarta, Sukabumi, Bandung, dan seterusnya. Ini yang terakhir kita mengadakan di Casablanca, kota Casablanca, dan alhamdulillah dihadiri lebih kurang 3.500 orang. Kemudian ini di Malaysia, tanggal 22 Februari, ya, sebelum lockdown, saya mengisi dengan Prof. Muhayya, ya, seorang profesor yang dikenal di sana, dan alhamdulillah responnya cukup bagus di Malaysia. Ini lebih kurang ada 2.000 orang yang hadir, ya, bersama. Angkanya juga bagus, 22 bulan 2 2020 dihadiri 2.000 orang. Ya. Kemudian ini sejarahnya, ya, saya menulis buku berjudul Rahasia Magnet Rezeki. Kemudian buku yang tengah itu yang berwarna biru, buku ini alhamdulillah menjadi mega bestseller di Indonesia, dan sampai sekarang alhamdulillah masih atas izin Allah nomor 1, nomor 2 di kelas manajemen, bahkan di kelas COVID-19, ya, informasi dari Alex Media, buku yang banyak dicari atas izin Allah. Kemudian buku berikutnya adalah Kajian Magnet Rezeki. Saya menulis bersama dengan sahabat saya Ardi Gunawan. Buku yang berikutnya juga menjadi salah satu bestseller, dan kecintaan saya buku ini, Diari Garputala. Ini sejarahnya, saya menulis bersama sahabat saya Ipo Santosa. Beliaulah yang mengajarkan saya untuk menulis. Jadi banyak jasanya, bahkan nama Magnet Rezeki sendiri adalah hadiah dari beliau. Nama Magnet Rezeki ini dipatenkan atas nama Pak Ipo Santosa, ya. Kemudian saya menulis juga bersama dengan beliau Karyawan Juga Bisa Kaya. Dan ada satu buku novel yang saya buat bersama dengan Mbak Mia Cus atau Mia Khuzaimah, yang bukunya Wedding Agreement itu menjadi film, ya. Ada impian sih supaya si Rania ini, ya, buku Rania ini jadi film, tapi nggak gampang, ya, karena sangat Islami sekali. Nah, yang mungkin sedikit banyak dibahas orang adalah buku ini, Rahasia Magnet Rezeki. Ada banyak orang-orang yang telah mendapatkan keajaiban setelah menggunakan ilmu magnet rezeki. Ini Pak Ahmad dari Jakarta, ajaib setelah jalankan materi magnet rezeki, hutang perusahaan 5,5 miliar langsung lunas. Alhamdulillah atas izin Allah. Kemudian Bu Siti dari Balikpapan, setelah saya jalankan 1 jurusnya,
7 hari ba'da lebaran suami saya dapat project senilai 1,5 miliar. Amazing kata dia. Kemudian ini Mbak Eri dari Surabaya, luar biasa setelah mengenal magnet rezeki, hidup jadi enteng dan tiba-tiba saya dilamar gitu ya. Sebelumnya sudah kenalan dengan banyak lelaki, nggak jadi-jadi, sampai kemudian akhirnya ketika mengenal magnet rezeki malah dikejar 3 lelaki. Ya. Kemudian ini Pak Awan dari Sukabumi, saya benar-benar dihujani rezeki setelah mengenal magnet rezeki. Sekarang alhamdulillah saya dikasih hadiah umroh gratis, ya. Umroh gratis, ada yang haji gratis, ya. Nah ini sudah 8 kali saya ikut training magnet rezeki, tidak pernah bosan, hidup saya penuh keajaiban setelah mengikutinya, omset atau sales ratusan juta dan bisa keliling dunia. Dia pergi ke umroh secara gratis ke Dubai, ke Singapura, ke Thailand, kemudian ke Australia. Kemudian ini Bu Dwi Purhayati, kayaknya Bu Dwi Purhayati juga ikut ya acara sekarang ini malam ini ya. Saat mengikuti camp saya bertanya, apa mungkin saya bisa dapatkan haji dalam waktu 1 tahun? Sepertinya mustahil. Namun di camp saya dapatkan keyakinan penuh bahwa Allah akan mewujudkan yang mustahil itu atas izinnya. Alhamdulillah saya berangkat berdua dengan suami saya. Ya, hanya 1 tahun. Ya ini Bu Dwi Purhayati dan suaminya. Kemudian ada juga Mbak Ika dari Tangerang. Ya, berkali-kali saya ikut materi magnet rezeki nggak paham juga. Ya, kenapa? Karena materi magnet rezeki ini agak unik gitu ya. Karena kita sampaikan bahwa dia bisa dapatkan keajaiban dalam waktu singkat. Ya, kemudian dia bertanya, kok saya belum dapat, yang lain udah dapat gitu. Tapi alhamdulillah, sebulan setelah pulang dari Mega Seminar Sukabumi, dia dapat hadiah mobil CR-V gratis. Ya, nggak beli, nggak nyicil, nggak kredit, gitu ya. Dia dapatkan secara free, percuma, ya kalau bahasa Malaysianya. Saya sudah sampaikan juga ini di YouTube saya, di channel YouTube tentang ceritanya Mbak Ika ini. Kemudian ini beberapa kisah-kisah yang terbaru, kabar gembira 2 profesor mengatakan corona bisa disembuhkan dengan metode ini, yaitu metode garpu tala. Ada 1 video saya yang di-ban, gitu kan, di-ban di YouTube, judulnya kabar gembira telah ditemukan vaksin corona. Itu ditonton 1,4 juta orang. Alhamdulillah baru saja beberapa hari yang lalu video itu dibuka, saya nggak ngerti kenapa kok bisa kebuka gitu ya. Jadi kebuka lagi itu video dan alhamdulillah bisa jadi panduan bagi teman-teman yang menderita COVID. COVID beres lah, gampang lah insya Allah. Atas izin Allah, ya ada ilmunya. Ya, dengan Quranic vibration selesai. Dan itu diakui oleh Pak Idrus ya, yang sebelah kanan tuh mengejutkan, guru besar Unhas sembuh dari corona dan menganjurkan garpu tala ya. Jadi beliau guru besar di Unhas juga sebagai mantan rektor. Yang sebelah kanan lagi Bunda Rizka selamat dari tsunami. Kemudian ini yang kiri bawah mengharukan 14 hari ya, berjuang menghadapi corona, sembuh dengan wasilah vaksin garpu tala ya. Kemudian itu mobil gratis dalam sebulan. Kemudian itu ada kanker ya. Ini ketutup sama logo ya. Kanker kanker hidung ya. Kanker hidung itu dia sembuh hanya dengan menggunakan wasilah magnet rezeki atas izin Allah tentunya. Kemudian sembuh dari corona, pergi haji setahun, hamil setelah 77 tahun berikhtiar, ada yang 20 tahun dapat anak ya, dan seterusnya. Nah, ini hal-hal yang seperti ini saya sampaikan semuanya dan terbuka free ya, itu semua di YouTube dan juga di Telegram. Kemudian ini orang Malaysia ya, dapatkan 250 juta gratis dengan ilmu magnet rezeki, dapat mobil gratis harga 2 miliar setelah menjalankan magnet rezeki selama 4 bulan. Jadi banyak yang mendapatkan keajaiban-keajaiban setelah menggunakan ilmu magnet rezeki. Sekali lagi semuanya atas izin Allah, dan ini adalah yang saya sampaikan di YouTube ya, testimonial dari mereka semua. Dan sebenarnya bukan cuma sekedar testimonial, tapi karena di dalam video itu terkandung beberapa pengajaran-pengajaran. Ini sedikit banyak
saya alhamdulillah ketika itu ingin sekali ketemu sama Pak Habibie, subhanallah, Allah mudahkan. Kemudian buku saya diterima dengan baik oleh Menteri Agama Malaysia sekarang, ya. Kemudian Tun Mahathir pada saat beliau masih menjabat sebagai Perdana Menteri, ya, jadi Tun Mahathir Muhammad itu menandatangani buku ini. Saya nggak tahu siapa yang bawa, ya, karena ternyata banyak orang Malaysia yang suka dengan buku ini. Tanggal 20 bulan 2 2020, ya, alhamdulillah. Kemudian ya ini adalah beberapa kegiatan-kegiatan dan aktivitas Magnet Rezeki, ya. Jadi alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala ini semua terjadi. Dan awalnya ketika saya pertama kali mengenal ilmu magnet rezeki itu pertama kali ketemu sama seorang kiai, ya. Seorang kiai, pada saat itu saya minus 21 miliar. Kemudian saya talaki dengan seorang kiai, sebenarnya nggak sengaja talakinya gitu ya, dipaksa sama mertua. Karena pada saat itu saya galau-galaunya. Kemudian ketika berada di sana, subhanallah saya dapatkan banyak sekali pengajaran dan akhirnya saya talaki setiap sebulan 2 kali, ya. Setiap bulan saya datang terus sampai kemudian akhirnya dapatkan pengajaran-pengajaran yang luar biasa di sana. Dan salah satu yang saya ingat itu adalah kita ini makhluk ajaib, ya. Kita ini makhluk ajaib turun dari langit, ya, turun dari surga, ya. Berarti kita pasti ajaib, gitu. Nggak mungkin nggak ajaib, ya. Cuma tertutupi, ya. Nah, tertutupinya dengan apa? Tertutupinya dengan dosa. Itu yang menjadi materi jurus pertamanya magnet rezeki, yaitu perisai rezeki. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Ya. Itu ayat yang luar biasa, ini saya sampaikan ayatnya di sini. Faqultu astaghfiru rabbakum, mohon ampun kalianlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Kalau sudah diampuni, dan pasti diampuni, orang Allah Maha Pengampun, gitu kan. Kalau kita minta ampun sama manusia, manusia belum tentu ampuni. Kenapa? Karena manusia bukan Maha Pengampun, ya. Tapi kalau Allah kan Maha Pengampun, asalkan kita serius dan sungguh-sungguh saja. Nah, selain balasan surga, Allah Subhanahu wa taala juga janjikan, ya, itu niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, gitu. Hujan lebat ini kan ya baru 1 tetes nyampe, kita baru nikmatin, udah turun lagi yang lain banyak banget, gitu ya. Dan membanyakan harta. Jadi bukan cuma hujan lebat, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala hujan lebatnya membanyakan harta, anak-anak, kebun-kebun, sungai-sungai, gitu ya. Jadi 1 aja udah cukup, tapi Allah mau kasih 4. Banyak harta tuh udah cukup, gitu. Untuk kita di dunia, gitu. Tapi Allah Subhanahu wa taala kasih anak-anak, mungkin ini anak cabang, anak perusahaan, gitu kan, anak buah, gitu. Kemudian kebun-kebun ini artinya kita udah punya bisnis tapi dikasih lagi yang lainnya sama Allah. Kemudian sungai-sungai, manajemen, passive income, hal-hal seperti itu. Jadi ayat ini luar biasa sekali pada saat, mungkin kalau kita bacanya pada saat kondisi normal gitu, itu biasa-biasa aja. Tapi dalam kondisi pada saat saya minus 21 miliar, saya dikasih ayat ini kayak apa ya? Kayak siraman, benar-benar siraman rohani gitu buat saya, ya. Yang orang mungkin menyebutnya siraman saja gitu, tapi bagi saya Masya Allah gitu ya. Saya sadar dulu sebelum kenal ilmu perisai rezeki ini, saya menyalahkan keadaan, ya. Semua orang salah gitu ya. Ya istri salah, anak salah, mertua, orang tua salah, semua, pokoknya semua salah di mata saya, ya. Tapi kemudian setelah saya sadari, Masya Allah, ya, ternyata semua sumber itu ada pada diri saya sendiri. Nah, maka ilmu magnet rezeki sebenarnya mencari sumber, ya, sumber keajaiban itu dalam diri kita sendiri. Kalau saya sering, kalau dalam kelas training gitu ya, kita sampaikan jurus pertama ini buka perisainya, gitu ya. Buka perisai. Perisai itu namanya dosa, ya.
sebenarnya ilmunya cuma satu, ya cuma itu aja, nggak ada yang lain. Jadi ilmu magnet rezeki itu sederhana gitu, cuma satu. Cuma kan dosa kita banyak. Dan urutan dalam membuka perisai gitu, itu juga ada urutannya, ya, ada caranya gitu. Itu yang setelah saya pelajari. Saya pengen gitu minta ampun dari dosa, tapi kenapa kok gitu ya, dosa lagi, dosa lagi, dosa lagi. Karena saya nggak tahu polanya dalam membuka perisai rezeki saya atau membuka dosa saya itu. Ibaratnya kayak mengupas bawang, tapi ngupasnya bukan dari ujung, tapi dari dalam gitu. Akhirnya ya nggak berbentuk lah itu si bawang. Atau kalau kita mau bikin nasi goreng gitu ya, nasi goreng kan ada urutan-urutannya gitu ya. Kalau kita nggak urut, apa yang terjadi ya? Mau bahannya sama, bahannya bisa aja sama. Islamnya bisa jadi sama, tapi kenapa kok ya nggak terjadi keajaiban gitu? Bahannya sama, ya, kemudian juga waktunya sama gitu, ya, semua sama. Tapi kenapa kok yang satu jadi dodol kecap gitu kan? Ya. Kenapa jadi dodol kecap? Ya karena kecap duluan yang dimasukin gitu ya. Terus kemudian pas dimasak, disangrai, loh malah jadi dodol itu si kecap. Tapi ternyata ada urutannya, bukan kecap dulu, tapi ya minyaknya dulu, dipanaskan dulu, ya kemudian masukkan bumbu dulu dan seterusnya. Nah itulah yang akhirnya saya rumuskan dalam 101 jurus magnet rezeki. Ya, jadi jurusnya jadi banyak gitu. Sebenarnya awalnya cuma satu aja, itu yang nomor 1 paling atas sebelah kiri gitu ya. PR atau perisai rezeki. Perisai rezeki. Nah, tapi akhirnya jadi banyak gitu. Kita punya dosa masa lalu, bagaimana menghilangkan dosa masa lalu. Dosa masa depan, bagaimana menghilangkan dosa masa depan. Karena ada dosa masa depan tuh ada. Dosa masa kini ada gitu, dosa masa kini. Dosa kita kepada orang tua, dosa kita kepada makhluk, ya, dosa kita kepada yang lain gitu. Itu ada. Ya, dosa kita kepada keuangan, ya, dosa kita kepada banyak hal gitu. Yang akhirnya kemudian saya rumuskan menjadi hal-hal seperti ini. Dosa kita kepada diri kita sendiri. Diri kita ada berapa level? Ada level pikiran, ada dosa pikiran dibedah lagi ada berapa banyak ya. Kemudian dosa perasaan dibedah lagi ada berapa banyak. Ya, kemudian dosa motivasi, spiritual. Nah, ini yang paling banyak gitu, dosa spiritual. Iri, dengki, serakah, kemarahan, penonjolan diri, riya, sum'ah, takabur, sombong, kemudian ketakutan, kecemasan, keresahan, putus asa. Itu semua adalah kaitan dengan perisai-perisai itu. Cuma kan kita tahu kalau itu perisai selama ini gitu. Cuma kita nggak hubungkan antara perisai itu dengan keajaiban yang bisa terjadi. Nah, ternyata ya ilmu-ilmu sebenarnya udah banyak lah. Saya juga ngerasanya bahwa ilmu PPA juga luar biasa ya. Cuma saya bikin ini aja, bikin nama-nama baru aja gitu. Kemudian saya detilkan gitu menjadi 101 jurus itu ya. Dan bagi saya keajaiban itu ada bagi mereka yang percaya ya. Kalau nggak percaya memang enggak gitu ya. Kan cara beli mobil itu ya, cara beli mobil gimana? Ada 2 cara. 1 cara biasa, logika gitu kan. 2 cara ajaib gitu kan. Cara biasa gimana? Ya kumpulin duit ya, kemudian datang ke leasing, kemudian cicil selama ya 5 tahun gitu. Itu cara biasa. Ada cara nggak biasa, ada cara ajaib. Cara ajaibnya bagaimana? Cara ajaibnya adalah dengan mikir aja di kepala. Ya Allah, pengen banget mobil. Sering datang gitu. Bisa nggak itu? Ya bisa. Ya, kenapa nggak bisa? Hanya dengan mikir aja, ya Allah pengen pergi umroh. Sering langsung tiba-tiba ada tiket umroh gitu. Kamu mau nggak pergi umroh? Gratis gitu. Ya. Ya. Jadi bisa nggak itu? Bisa. Dalam Al-Quran kan disebutkan, "Yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang tidak disangka itu kan keajaiban. Makanya ilmu magnet rezeki ilmu yang biasa sebenarnya gitu ya. Ilmu keajaiban. Dan memang kita pengen dapetin keajaiban itu gitu. Ya. Pengen banget dapetin keajaiban. Nah, saya sering tanya kalau dalam kelas gitu kan, untuk apa kisah-kisah ajaib di dalam Al-Quran gitu kan?
Untuk apa kisah-kisah ajaib di dalam Al-Quran? Jawabannya macam-macam. Pertanyaannya satu, tapi jawabannya macam-macam. Untuk meyakini bahwa Allah itu maha kuasa, untuk jadi bukti gitu kan bahwa Nabi itu benar-benar utusan Allah gitu kan, untuk ya percaya bahwa keajaiban itu ada, iya. Untuk apa kisah ajaib dalam Al-Quran gitu ya, pada hakikatnya gitu ya. Sebenarnya kisah-kisah ajaib di dalam Al-Quran ya, seperti misalnya Nabi Musa belah lautan, Nabi Ibrahim ya itu diceburkan ke api, apinya malah jadi dingin. Nabi Isa ya bisa membuat burung dari tanah liat. Sekarang pertanyaannya, untuk apa semua kisah ajaib itu diceritakan kepada kita? Apa cuma sekedar cerita? Enggak. Cerita itu diceritakan kepada kita semua agar kita seperti itu. Agar kita semua seperti itu. Saya seperti misalnya ketika saya bikin buku ya, buku Magnet Rezeki. Tujuannya untuk apa sih? Ya tujuannya supaya orang yang gitu kan baca buku Magnet Rezeki itu ya seperti dalam buku itu. Kan begitu harusnya. Buku resep. Untuk apa buku resep? Apa untuk dinyanyikan seperti ini ya? Ya. Bahan-bahan 1 sendok makan bawang merah, 1 siung bawang putih, garam secukupnya, ambil penggorengan, masukkan minyak goreng. Gitu. Semerdu apapun lagunya, nggak jadi-jadi nasi goreng, semerdu apapun. Maka sebenarnya untuk apa kisah-kisah ajaib di dalam Al-Quran? Untuk dipraktekkan. Untuk dipraktekkan. Ya. Jadi itu tadi kan ya, kalau resep itu cuma dinyanyikan ya sama aja sama ini. Ini kan resep. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Setiap Zakaria masuk menemui Maryam di mihrabnya, ia dapati makanan di sisinya. Padahal Maryam nggak beli, nggak belanja, nggak kerja, nggak pesan GoFood. Mana ada GoFood dulu ya. Zakaria heran dan bertanya, Maryam, ini makanan dari mana? Aku nggak ngelihat kamu masak, kok bisa ada sendiri sih? Ya. Maryam dengan santai menjawab, dari Allah lah, emang dari siapa lagi? Kalau Allah mau kasih rezeki tanpa perhitungan, gitu. Kalau Allah mau kasih rezeki tanpa perhitungan, bighairi hisab. Bighairi hisab ini artinya ajaib. Jadi kalau Allah mau kasih rezeki, itu ajaib datangnya. Emang udah mau gimana lagi, emang begitu caranya. Cuma selama ini kita dicekoki dengan ilmu bahwa kalau mau kalau mau dapat sesuatu kerja, ya kerja keras, kerja cerdas, kerja cergas, kerja ikhlas. Ngapain kerja? Jadi orang magnet rezeki itu udah nggak kerja lagi. Tuh, emang agak-agak unik sih, orang magnet rezeki itu udah nggak kerja, ngapain kerja? Jadi tolong ya, ini peserta-peserta semua habis ini nggak usah kerja lagi ya. Lah kan Allah buktikan di zaman ini. Kita selama ini berpikir bahwa kita dapetin duit itu dari tempat kerja, dari office, dari kantor. Tapi kenapa sekarang kan kita dibikin lockdown sama Allah? Ya, rezeki masih ngalir aja kok, masih pada hidup gitu kan? Ya, matinya kan cuma karena COVID, ya kan? Matinya cuma karena COVID, tapi yang hidup lebih banyak daripada yang mati. Artinya kita masih hidup gitu loh, masih hidup nih sekarang gitu. Nggak kerja kok kita. Jadi ngapain kerja gitu. Nah cuma ini kalimat jangan dipotong, masih panjang pembahasannya kan ada 101 jurus. Ya. Tapi gitu. Orang magnet rezeki akhirnya udah nggak kerja lagi. Ini kan gini, bighairi hisab. Nah sekarang pertanyaannya,
Untuk apa kisah ini diceritakan kepada kita? Kisah seindah ini, kisah sebagus ini, untuk apa diceritakan kepada kita? Untuk jadi dongeng? Ya, enggak lah. Untuk dipraktekkan untuk Anda seperti itu. Seperti misalnya ya, kisah Nabi Musa yang belah lautan, atau Nabi Ibrahim dia diceburkan ke api gitu kan. Nabi Ibrahim ceburkan ke api. Terus anak kita nih umur 2 tahun, masih melanglang buana kan pikirannya. Ketika diceritakan sama ibunya, "Nak, nabimu ajaib, Nak. Dia bisa bikin dingin api, Nak." Ya. Kemudian anak kita nih bilang sama ibunya, "Mama, aku mau dong ceburin ke api, nanti apinya jadi dingin dong." Gitu. Kita ngomong apa sama si anak? "Jangan, kamu bukan nabi." Keajaiban berhenti sampai situ. Oh, kata si anak kita tuh. Oh, cuma dongeng. Gitu aja udah. Ya, sedongengnya Spider-Man, sedongengnya Superman, sedongengnya ya Ultraman. Akhirnya ya udah cuma dongeng aja. Begitulah yang terjadi pada kehidupan kita sekarang. Kisah-kisah ajaib seperti ini cuma jadi dongeng, dan kita nggak mungkin lah seperti itu. No, insya Allah kita semua ajaib. Dan kita sekarang berada di akhir zaman. Akhir zaman jangan cuma ngomongin dajjalnya doang. Akhir zaman itu, ya kita kan ngomongin dajjal, dukhon, ya kan, huru hara besar, kiamat. Ya, akhir zaman itu beritanya bukan cuma itu. Berita akhir zaman itu akan ada Imam Mahdi, akan ada Nabi Isa. Dua-duanya ajaib itu. Jadi yakin, ya. Saya sih yakin banget ini. Ini era-era di mana orang-orang ajaib pada muncul. Benar ini orang-orang ajaib. Ustadz Reza Rendy ajaib gitu kan. Muncul ya orang-orang ajaib di permukaan, ya insya Allah ya kita semua akan jadi ajaib. Percaya nggak nih? Ya jangan-jangan pada nggak percaya. Insya Allah percaya, ya dipraktekkan ya. Nah akhirnya ya Nabi Zakaria itu nggak egois, nggak ego gitu loh. Yang Nabi kan gue, kenapa yang ajaib Maryam ya, gitu kan? Kalau kita jadi Zakaria kan gitu kita. Ya nggak? Kenapa juga yang ajaib Maryam gitu kan? Tapi itulah dia, ya. Betapa luar biasanya ajaran ini, ya. Nabi Zakaria yang Nabi belajar sama Maryam. Maryam ajarin dong. Oke, ya. Ikut Zoom meeting tuh sama PPA gitu kan, ya. Akhirnya belajar Zakaria sama Maryam. Di ayat berikutnya, hunalika da'a Zakaria rabbah. Setelah belajar sama Maryam, ya, dipraktekkanlah ilmu keajaiban oleh Zakaria. Kan begitu kalau mau baca kontekstualnya gitu. Ya, Maryam ajaib, belajarlah Zakaria dengan Maryam. Terus kemudian akhirnya Zakaria dipraktekkan ilmunya. Kalau Maryam bisa dapat makanan, aku mau dapat punya anak kan gitu. Akhirnya bilang pada Allah, Rabbi habli, ya, min ladunka dzurriyyatan thayyibah, aku minta anak yang baik. Langsung dikasih. Sebelumnya nggak dikasih, udah lama. Sebelumnya udah lama minta sama Allah tuh. Dapat anak, kayak kagak dapat gitu. Pas belajar ilmunya Maryam malah dapat. Ternyata ada missing link gitu dari yang kita pelajari. Gitu. Dari yang Nabi Zakaria pelajari, oh ini missing linknya. Dapat itu ya Zakaria. Walaupun gitu kan di ujung usianya, di ayat yang ke-40-nya, qala rabbi anna yakunu li ghulam wa qad balaghani al-kibar wa imraati aqir. Itu pertanyaannya panjang. Ya Allah, emang bisa gitu aku dapat anak? Aku kan udah sangat tua. Istriku pun mandul gitu. Tapi apa kata Allah? Qala kadzalik, begitulah. Demikianlah. Ya, kadzalikallah, demikianlah Allah, yaf'alu ma yasha. Berbuat sekehendaknya. Sekehendak Allah, terserah Allah. Ya, jadi kalau kayak COVID kayak gini gampang banget. Ya, COVID nih bikin orang pada panik. Ya,
Padahal mah punya Quran ya, punya Quran, punya kisah ajaib seperti ini sama COVID kok ya takut ya. Jadi ya insya Allah ya. Yang dimaskerin mulut lagi ya kan. Maskerin mulut. Habis itu jangan ke dagu. Karena di dagu nanti kalau udah terpapar nanti gimana. Lah terus saya praktekin. Pakai kan. Pas mau ngomong gitu kan, pas mau makan. Lah katanya nggak boleh ke dagu nih. Buka deh tuh. Gitu kan. Jadi pada panik begini semua orang ya kan. Padahal ada Al-Quran yang jadi syifa. Udahlah bismillah insya Allah dengan Al-Quran itu selesai. Nah mungkin ada yang bertanya, Pak Nas, itu kan Nabi Pak Nas, kita kan bukan. Gitu. Ya udah, saya kasih kisah yang bukan Nabi. Ini namanya Asif bin Barkhiyah. Ya, dalam surat An-Naml ayat 38. Qala ya ayyuhal mala' ayyukum ya'tini bi'arsyiha qabla ayyatuni muslim. Wahai para pembesar-pembesar, kan gitu yang ngomong para alumni ini. Wahai para alumni PPA, kan gitu. Ya, siapa di antara kalian yang bisa mindahin ya istana Ratu Bilqis dalam waktu sekejap gitu. Angkat tangan tuh seorang alumni PPA tuh ya. Mungkin dari chapter keberapa tuh gitu kan, angkat tangan namanya Ifrit. Qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Aku akan datang kepadamu dengan bawa singgasana itu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Tuh, Masya Allah. Sebelum berdiri dari tempat duduk berapa lama? 2-3 jam. Ya, hebat nggak tuh? Hebat banget. Istana Ratu Bilqis yang megah begitu, ya didatangkan hanya dalam waktu 2-3 jam. Kan hebat banget, keren banget. Ya. Tapi Nabi Sulaiman nggak puas. Ya, udah belajar PPA. Ya, PPA itu pola pertolongan Allah. Berarti kalian akan dapat pertolongan Allah. Kalau pertolongan Allah itu masa 2-3 jam. Ayo siapa alumni PPA yang bisa lebih cepat? Gitu kan gitu. Kira-kira lah begitu ya. Angkat tangan salah satu alumni dari chapter yang berikutnya. Namanya Asif bin Barkhiyah. Qala alladhi indahu ilmun minal kitab. Ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Aku akan bawa singgasana Bilqis itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Sebelum mata berkedip. Tuh, berapa lama tuh sebelum mata berkedip? Coba jangan kedip ya. Tahan ya, tahan 1000 orang nih ya. Tahan, jangan berkedip ya. 5 jam. Nggak sanggup, ya nggak? Itu sekedip mata. Nah sekarang saya mau tanya, ya numpang tanya, ini ayat buat apa? Ini ayat cuma buat jadi kisah gitu loh. Wow dulu ya ada orang ajaib namanya Asif bin Barkhiyah, itu didikannya Sulaiman. Dulu. Nah terus kita ya dulu aja begitu. Ya kan nggak gitu dong. Alhamdulillahnya ya saya sangat bersyukur sekali. Saya dapat kabar dari Nabi saya yang mulia yang saya sayangi bahwa Al-Quran ini akan hilang di akhir zaman. Hilang. Masya Allah. Nyebut ini juga kayaknya sedih banget gitu loh kalau Al-Quran tuh hilang. Hilang. Mau buka Quran udah nggak ada. Buka digital nggak ada. Ya, kitabnya udah dibakar semua. Udah diganti sama digital. Pada saat digital dihabisi semuanya. Terus kemudian nggak ada lagi yang bisa baca Quran. Udah nggak ada hafiz Quran. Itu akan ada. Saya di zamanun akan suatu saat nanti akan ada di mana Al-Quran tuh hilang. Nah sekarang kan belum hilang bro. Sekarang masih ada ayatnya. Masya Allah masih ada. Nah sekarang pertanyaannya untuk apa kisah seajaib ini? Sekedip mata loh. Ya, berarti istana Ratu Bilqis kan ganti aja dengan hajat-hajat kita. Ganti aja sama hajat kita. Hajat kita apa? Ya. Hajat kita mau beli mobil. Kalau mau beli mobil, ya udah dong. Ya, belajar aja sama Asif bin Barkhiyah.
Sehingga akhirnya beli mobil hanya sekedip mata. Bukan beli, dikasih. Gitu. Dan itulah yang terjadi kepada mereka-mereka yang mengamalkan ilmu magnet rezeki. Insya Allah Anda semua juga insya Allah akan belajar seperti itu. Jadi tinggal ganti aja hajatnya apa. Ya, mau pergi haji, sekedip mata. Bisa sekedip mata. Pernah dengar nggak ada kiai-kiai yang bisa ya pergi ke Mekah paginya, sorenya balik gitu. Ya, walaupun kesannya tuh mengada-ngada banget gitu loh di zaman ini. Tapi itu betul. Bisa itu terjadi. Ya cuma ya kita pelan-pelan dulu lah gitu. Mungkin kita kan belum ke situ gitu loh. Ya. Nah, ini namanya ilmu keajaiban. Jadi ilmu keajaiban itulah ilmu yang diajarkan oleh para nabi. Ya, para nabi itu ngajarin ilmu-ilmu keajaiban. Udah itu aja. Ya. Karena nabi ngajarin ilmu keajaiban, ya, maka nabinya mesti ajaib dong. Iya dong, tunjukin, contohin dong. Ya, leader who demonstrate what's possible. Wah. Ya. Kata-kata siapa itu? Leaders adalah ya who demonstrate what possible. Adalah mereka yang mampu mendemonstrasikan apa yang mungkin dicontoh oleh anak buahnya. Itulah fungsinya nabi. Jadi fungsinya nabi itu untuk nunjukin, gue ajaib, lu juga bisa ajaib gitu. Jadi bukan kayak kaumnya Nabi Musa gitu loh. Ya, Musa kan ajaib, kita kan kagak gitu kan. Ya udah supaya biarin aja Musa yang berperang gitu sama Tuhannya. Kita duduk-duduk nongkrong di sini. Itu pernyataannya kaumnya Nabi Musa ketika mau datang ke Palestina. Ya, enggak gitu. Ngomongnya begini, harusnya ngomong sama Nabi Musa. Ya Musa, engkau kan ajaib. Iya, ajaib gue gitu. Tapi bukan saya yang ajaib atas izin Allah. Ya gimana. Kan gitu harusnya. Saya juga mau dong berjuang bersama engkau. Tapi kasih juga keajaibannya kepadaku. Siap, begitu kan. Seperti Asif bin Barkhia. Ya, seperti juga Maryam. Seperti juga semua yang ajaib. Leaders who demonstrate what's possible. Akhirnya ulama dapat karomah. Lah kalau kayak kita nih ya. Kita belum jadi ulama kan. Kita menjadi orang biasa. Orang biasa itu dapetin ma'unah. Ma'unah. Ya. Dapetin yang namanya ma'unah. Ma'unah itu yang insya Allah akan ada di akhir zaman. Siap insya Allah semua kita. Ya. Siap nggak semuanya? Siap ya insya Allah kita semuanya ya dapetin kekayaan yang luar biasa dan seterusnya gitu ya. Insya Allah. Nah. Ini saya tunjukkan sebentar, saya cari slide saya dulu. Nah jadi ya ilmunya itu, nah ini dia. Jadi untuk supaya seperti itu kita punya beberapa jurus ya, beberapa jurus nih. Jurus-jurus ini ada kok semua di Telegram ya. Nanti silahkan mungkin kan. Ngaji sekarang nih kan mungkin kagak mungkin kebahas semua. Jadi jurus pertama itu perisai rezeki gitu. Buka perisainya. Sebab karena segala macam itu cuma dosa doang. Kenapa ya Pak Nas kok utang kagak lunas-lunas dosa. Gitu aja udah. Kenapa ya Pak Nas orang itu kok kagak bayar-bayar ya piutangnya sama saya. Jangan salahin dia, salahin diri sendiri. Berarti saya ada dosa. Kenapa akhirnya Allah nggak kasih rezeki sama dia sehingga dia nggak kagak bayar piutangnya ke kita gitu. Kenapa ya kok ada COVID gitu. Iya udah, jangan nyari-nyari siapa di balik COVID. Siapa ya? Saya, dosa. Udah gitu aja. Ya, jadi kita udah nggak bisa nyalain orang kalau udah jadi orang magnet rezeki itu polanya tuh yang dilihat diri sendiri. Buka aja perisainya, ya. Dan ini ilmu ini saya sampaikan secara gratis dan di Telegram. Yang kedua law of projection. Law of projection ini berdasarkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Fa warabbis samai wal ard innahu lahaqqu mithla ma annakum tantiqun. Demi Tuhan yang punya langit dan bumi. Ya, fa warabbis samai wal ard innahu lahaqqu.
Sungguh betul-betul pasti akan terjadi. Sebagaimana apa yang kamu omongin. Tuh. Semua yang diomongin jadi. Jadi semuanya. Maka hati-hati. Kita ini semua makhluk ajaib. So be wise with your power. Ya. Be wise with your power. Ini semua orang-orang yang nonton sekarang semua ini orang-orang ajaib semua. Gimana nggak ajaib? Tiap hari ngomong la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Pasti ajaib. Saya yakin. Saya nggak tahu Anda yakin apa enggak. Kalau saya yakin banget. Yakin banget saya. Anda tuh orang-orang ajaib. Ya. Cuma keajaibannya hati-hati. Kita ngomong begini nih ya. Saya mau sembuh. Bagus tuh. Saya mau sembuh. Pergi ke rumah sakit. Lah itu dua-duanya dikabul. Sembuh, 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 sembuh. Itu energi tuh. Law of projection. Kita memproyeksikan sembuh, sembuh, sembuh. Perginya kemana? Rumah sakit, sakit, sakit. Ini dua energi yang saling bertolak belakang. Apa yang terjadi? Zero. Maka akhirnya jadi kagak ajaib. Tuh. Jadi kalau mau ajaib gimana caranya? Hati-hati with your thought. Hati-hati dengan semua yang kamu pikirkan. Karena semua yang kamu pikirkan jadi. Persoalannya manusia itu berpikir 60.000 pikiran, 60.000 topik setiap hari. 10.000 topik, 60.000 topik setiap hari. Contoh ya, ujiannya begini, COVID. Apa yang dibayangkan dalam pikiran kita tentang COVID? Takut, cemas, gelisah, khawatir, ya, sakit, mati, ya. Kemudian apa lagi? Elit global, ya, vaksin. Yang kayak gitu-gitu kan? Nah, ilmu law of projection mengatakan bahwa kalau Anda mau jadi ajaib, maka uji pikiran Anda. COVID, bahagia. COVID, surga. COVID, Imam Mahdi mau datang. Gitu. COVID, makin selaras dengan keluarga. COVID, makin dekat sama anak-anak. COVID, orang jadi hidup jauh lebih sederhana. COVID, bisa training ribuan orang tanpa pergi kemana-mana. Ya, pakai sarung cukup, iya nggak? Sarung cukup saya nih, pakai sarung bawa nih. Ya. COVID, ya, berarti bisa kenalan sama Ustaz Reza Randy. Sebelum ini saya belum bisa gitu deketan kayak gini. COVID, ya, hal-hal positif. Utang, nah lo, ya, uji deh tuh pikiran kita uji. Utang, hancur, kacau, payah. Ya. Nah yang kayak gitu-gitu jadi, maaf ya, ini saya baru cuma nyontohin, namanya juga trainer harus nyontohin gitu. Tapi ya, kalau Anda benar-benar nih, utang, yes, alhamdulillah, ya, berarti saya dipercaya orang, gitu. Debt collector datang, alhamdulillah, saya jadi punya alasan untuk bikin kopi sama pisang goreng, gitu kan? Gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang kita pelajari dalam law of projection. Ya. Be wise with your power. Fa wa rabbis sama'i wal ard innahu lahaqqo mithla ma annakum tantiqun. Demi Tuhan yang punya langit dan bumi, betul-betul terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Ya, apa yang diucapin semua. Ya. Yang ketiga, garis kebenaran. Wah, ini panjang kalau mau jelasin garis kebenaran. Ya, bahwa saya, oh ya, ini ada yang tanya nih. LOP itu ayat Qur'annya apa? 5123. Sebentar. Saya cari ayatnya. 51 ayat 23. Ya. Ini supaya teman-teman, sebenarnya saya pengen ngebahas 10-10-nya, cuma kan nggak mungkin habis waktunya, nggak mungkin cukup waktunya. Nah ini dia. Fawarabbis sama'i wal ard innahu lahaq mithlama annakum tantiqun. Maka demi Tuhan yang punya langit dan bumi, sungguh yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi seperti perkataan yang kamu ucapkan.
Dan kalau udah belajar ilmu magnet rezeki udah nggak boleh pakai law of attraction ya. Law of attraction itu ilmu Firaun, ya. Jadi nggak boleh kita sebut-sebut law of attraction. Law of attraction, oh ini mirip ya sama law of attraction, enak aja, ya. Nggak ada mirip-miripnya 1 senti pun, ya. Ini ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara law of attraction mengatakan bahwa kita bisa segalanya. Pikirkan sesuatu pasti terjadi. Kata siapa pasti terjadi? Ya, coba aja sekarang pindahin tuh. Ya matahari yang tadinya terbit dari timur jadi dari barat, kan kagak bisa. Artinya di sini bukan kekuatan manusia tapi kekuatan Allah. Fa wa rabbis samai wal ard. Jadi Allah yang telah mengizinkan manusia untuk ya mampu menggunakan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di sini kekuatannya kekuatan siapa? Kekuatan Allah. Nah, di law of rejection ini juga kita belajar tentang apa bedanya takdir sama nasib gitu kan. Ya, ada yang bilang itu kan Pak Nas, kan kalau udah ditakdirkan gitu kan, emang kita mah rezekinya segitu, kagak mungkin nambah-nambah gitu kan. Ya, itu namanya ente ngomongin tentang takdir. Takdir emang kagak bisa diubah. Aduh panjang tuh ya. Takdir nggak bisa diubah, nasib yang bisa diubah. Takdir ilmunya Allah, nasib ilmunya manusia. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Dalam surat Al-Anbiya ayat 23, 21, 23. La yus'alu amma yaf'al. Jangan ditanya tentang takdir. Wa hum yus'alun. Tapi kamu ditanya tentang kenapa nasib kamu kagak berubah-berubah. Jadi nasib bisa berubah. Dalam surat 13 ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah merubah saat nasib kamu kalau kamu mengubah apa yang ada dalam jiwamu. Nah, jiwa itu apa? Pikiran, perasaan, dan spiritual. Pikirannya jadi positif, perasaan positif, motivasi positif. Nah, kalau itu yang terjadi, akhirnya ya saya skip nih yang garis kebenaran. Teman-teman, saya kasih PR boleh ya? PR-nya dengerin, gratis kok. Dengerin di channel Telegram tentang ilmu garis kebenaran. Itu ilmu, aduh dahsyat banget, dahsyat banget. Bukan ilmu saya, ini sekali lagi, ini bukan ilmu saya. Saya dapat mungut dari remah-remah yang akhirnya subhanallah Allah bantu ya dari minus 21 miliar jadi selesai. Gitu. Salah satunya itu yang paling saya suka itu ilmu garis kebenaran. Jadi PR ya, biar didengerin gitu. Itu ilmu dahsyat banget, ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, disiplin kata. Nah, ini latihannya. Jadi nggak boleh ngomong susah, ngomongnya tidak mudah gitu. Ya. Mau pergi kemana? Mau pergi ke rumah sehat gitu. Udah nggak ada tuh. Hospital aja nggak boleh. Pak Nas ganti pakai hospital ya. Hospital itu house of sick people including labor and trade. Nah itu tuh, house of sick people. Jadi orang magnet rezeki itu akhirnya hati-hati dengan bahasa. Sangat sensitif dengan bahasa. Ya, Panas jalannya macet nggak? Nggak, penuh gitu. Nggak ada jalan macet gitu. Adanya penuh. Gitu. Ya. Jadi kita latihan tuh disiplin kata. Ya. Kemudian yang kelima Quranic vibration, getaran Al-Quran. Jadi selama ini kita punya getaran. Tiap hari kita bergetar. Bergetar akan sesuatu. Melihat perempuan cantik bergetar, kan gitu. Ya, melihat lelaki ganteng bergetar. Melihat drama Korea ya diselesaikan sampai habis bergetar terus tuh. Ya, makanya nggak boleh nonton drakor. Ya. Karena nanti getarannya tuh getaran nggak positif. Bergetar. Ganti dengan Quranic vibration. Tapi kita punya cara yang kita ya ambil cara ini dari ya Imam Ibnu Battah di abad ketiga Hijriah. Ya, yaitu membuka Al-Quran secara acak. Tapi ada metodenya. Jadi satu buku sendiri di Magnet Rezeki. Garpu Tala itu. Ini biar jadi teman-teman biar nguasain ya. Ini sebenarnya saya bahas dalam camp. Cuma saya berharap teman-teman bisa dapetin ini walaupun nggak ikut campnya, nggak ikut trainingnya gitu. Ya, walaupun sejam ini insya Allah dapetin semuanya. Yang keenam terumbu karang. Rezeki kita itu nggak mungkin datang kalau kita nggak jaga sumber rezeki kita. Ya, sama seperti ikan. Ikan tuh kagak bisa dapat rezeki kalau nggak jaga terumbu karangnya. Nah, apa terumbu karang manusia? Terumbu karang kita apa? Yaitu memuliakan dan membahagiakan orang lain. Rezeki nggak ada di sini. Rezeki adanya di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain. Yang keenam. Panjang juga teorinya.
panjang juga penjelasannya, tapi lebih kurang gitu, sederhana. Jadi kalau seandainya kita, kenapa ya kok rezeki saya nggak datang-datang? Tanya, terumbu karangnya ada nggak gitu. Kalau terumbu karang nggak ada ya gimana mungkin rezeki bisa datang. Yang ketujuh RFF. Nah kalau RFF rahasia nih ya, supaya pada belajar ya. RFF. Ya Pak Nas, buka dong. Ya kan udah dibuka 9. Supaya pada penasaran, belajar ya. Karena dibuka semua nanti akhirnya nggak belajar juga. Sama kayak tukang sulap. Keren ya tukang sulap tuh keren gitu. Terus minta belajar dah tuh. Tukang sulap, ajarin dong. Pas diajarin, oh cuma gitu doang. Kagak dikerjain juga. Nggak jadi tukang sulap juga. Ya. Cobain dah, 1 jurus praktekin, 2 jurus praktekin, 3 jurus. Keren. Ke-8, paradox of candy. Bahwa segala yang datang ke kita itu cuma bungkus permen. Yang Allah tuh akan berikan permennya kalau kita mau menerima. Dijatoin orang. Ya Allah, alhamdulillah saya dijatoin. Keren banget gitu. Dijambret sama orang. Ya Allah, terima kasih Allah. Jambret ini luar biasa. Ya Allah muliakan, bahagiakan para si jambret itu ya Allah. Muliakan dia, tinggikan derajatnya, sayangi dia. Uang kita diambil ya, ditelikung dalam bisnis 500 juta ya, diambil ya Allah, muliakan rekan bisnis saya itu ya Allah, dengan jalan itu ya Allah, maka adem neraka ya Allah. Terima kasih ya Allah gitu. Yang ke-7, yang ke-8, yang ke-9 spiritual meter. Wah, ini cakep banget spiritual meter. Ini cara cepat. Spiritual meter adalah cara cepat untuk mengendalikan hati. Ya, saya udah belajar ya, bukan belajar sih. Saya memungut remah-remah ilmu tazkiyatun nafs gitu ya. Dari banyak sumber, dari beberapa yang saya baca, kaji gitu. Terus kemudian apa ya cara cepatnya gitu. Cara cepat supaya bisa nih ngilangin ria, ngilangin ujub, ngilangin takabur, ngilangin sombong, ngilangin dengki gitu. Oh ternyata ada caranya. Nah itu ada di spiritual meter. Ilmu spiritual meter. Yang ke-10 bahagia tanpa syarat. Kita harus bahagia apapun keadaannya. Nah itu ada caranya juga bahagia tanpa syarat. Lebih kurang ini adalah 10 jurus inti. 10 jurus utama. Ya, 10 jurus utama dari 101 jurus. Nah tentunya kalau 101 jurusnya semua dipelajari, dahsyat. Ya, sangat ajaib hidupnya. Nah sebelum mendalami 101 itu, kita dalami yang 10 jurus ini. Tapi lebih kurang, kalau saya mau suruh rangkum, jurus mana Pak Nas yang harus benar-benar saya kuasai? 1, 2, 3, 4, 5. 6 juga. 7 juga sih, 7. Oh 8 juga. Ya 9 juga sih. Ya. Di 10. Jadi kalau saya disuruh milih, saya nggak bisa milih. Maaf ya. Saya nggak bisa milih. Ini 10 jurus adalah hal yang saya evaluasi pada diri saya setiap hari. Kalau udah kayak gitu, setelah itu ente ngomong apa, Masya Allah, bertuah. So saya tunggu Anda semua. Ya, karena Anda adalah bahan bakar. Bahan baku kebangkitan Islam. Anda semua ini. Anda semua. Anda adalah bahan baku kedatangan Imam Mahdi. Anda adalah bahan baku bagi kedatangan kembali Nabi Isa. Dan jangan dipandang kedatangan Nabi Isa itu sesuatu yang biasa. Turun dari langit. Turun dari langit. Maka doa yang selalu saya ucapkan itu adalah doa khairur razikin. Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama. Takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink warzuqna wa anta khairur razikin. Ya Allah, turunkan makanan dari langit. Ini kaitannya dengan keajaiban dan rezeki. Maka saya meyakini, hakul yakin. Kedatangan Nabi Isa berkaitan dengan
bagaimana kita mengenal Allah dengan namanya Ar-Razzaq. Itu yang membuat keyakinan, mungkin teman-teman bisa ngukur keyakinan saya. Kenapa Pak Nas kok bicaranya rezeki gitu loh? Kenapa kok nggak bicara tentang tauhid? Ya, iya udah ada yang ngomong tentang tauhid sebenarnya. Salah satunya alasannya begitu. Kenapa sih Pak Nas nggak ngomongin tauhid gitu? Udah banyak yang ngomongin tauhid, tapi yang ngomongin rezeki ini, gitu. Banyak yang takut ngomongin rezeki. Padahal wasilah rezeki inilah wasilah kedatangannya Nabi Isa alaihissalam. So, yuk sama-sama belajar. Sama-sama jadi makhluk ajaib. Ini kurikulum disembunyikan. Kurikulum ini, dalam-dalam kurikulum ini disembunyikan. Ya, oleh orang-orang yang gak suka dengan makhluk-makhluk ajaib seperti Anda. Nah sekarang kita bongkar ilmu keajaiban ini. Kita buka dan kita pelajari ulang. Ya. Kurikulum keajaiban ini. Kalaulah nabinya ajaib, maka pengikutnya pasti ajaib. Kalau nggak ajaib, cuma satu sebabnya. Karena ada dosa, udah nggak ada yang lain. So teman-teman, berbahagialah. Anda hidup di akhir zaman, tapi akhir zaman yang bahagia. Akhir zaman yang bahagia. Jadi jangan ngomongin Dajjal lagi, ngomongin huru hara, ngomongin dukhon, udah selesai itu babnya itu. Babnya udah beres. Sekarang ngomongin yang bahagia aja ya. Yang bahagia apa ya? Yang bahagia akan ada khilafah ala manhajin nubuwah. Akan ada pemimpin. Tapi pemimpinnya bukan dikereka-reka gitu. Pemimpinnya itu adalah nanti Allah sendiri yang kasih ya. Yang penting kitanya belajar dengan sungguh-sungguh menjadi manusia ajaib. Begitu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada Ustadz saya, Ustadz Reza Rendy. Terima kasih atas kesempatannya berbicara di komunitas yang sangat mulia di PPA. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati semua yang menyelenggarakan kegiatan ini. Saya tutup dulu, mungkin setelah itu ada forum tanya jawab atau bagaimana saya serahkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Jadi mau ngomong apa lagi kita, kawan-kawan? Materinya selesai. Bahasa materinya selesai itu, ya materi PPA yang selesai dibahas lewat sekian menit Ustadz kita menyampaikan. Ketika Ustadz cerita semua tadi, antum cerita, Anda jadi keingetan oleh orang-orang hijrah dulu, yang hijrah perdana itu tadi. Ke Najasyi. Kemudian raja itu menggaris satu garis lurus di tanah dengan tongkatnya itu. Dan beliau bilang, antara kalian dengan kami itu hanya setipis garis ini perbedaannya. Jadi ketika Ustadz lagi cerita tadi kawan-kawan, saya teringat dengan itu, bahwa ini PPA dengan magnet rezeki itu garisnya satu, sumbernya satu, sama. Berbicara tentang pertolongan Allah. Dan sangat meyakini itu. Sangat meyakini Allah dengan bahkan tanpa sebab gitu bisa ngasih ke kita. Dan antum nyadar nggak, kita dipertemukan di Zulhijjah nih, bulan penuh keajaiban ya. Cerita kenabian dari Nabi Zakaria, Nabi Yunus, semua kejadian di bulan ini. Allah, entah ada rahasia apa, Allah menyampaikan itu. Tapi nanti menarik untuk kita bahas. Kalau boleh saya rangkum, Ustadz kita membahas tentang dua hal, tentang keyakinan dan dosa sebenarnya. Ketika barrier keyakinan itu sudah rilis, artinya benar-benar yakin full ke Allah, itu maka keajaiban miracle will come to you. Nah, problemnya adalah seringkali sudah diceritakan seperti ini, membaca ayat-ayat dan lain-lain, masih ada banyak orang yang bebel ya. Masih banyak orang yang masa sih. Nah, nanti kita akan bahas dari situ.
Baik kawan-kawan, sebelum masuk ke tanya jawab, kita mau ini dulu Tat, izin mau mengumumkan pemenang di yang dapat door prize di kajian sebelumnya dulu. Baik, kepada admin. Ya, jadi setiap malamnya kawan-kawan akan ada door prize yang dibagi-bagi dari teras PPA. Anda juga bisa dapat kawan-kawan, nanti caranya akan dikirim di chat grup ya, untuk dapat setiap kajiannya. Jadi tinggal Anda bikin resume saja, tag PPA, saya, Ustadz Nasrullah untuk yang chat program kali ini. Nah ini yang mendapatkan produk Bislim dulu nih ya. Jadi madu untuk langsing nih, turun berat badan. Masya Allah. Ini atas nama Mbak Amelia Mairhan. Masya Allah, tabarakallah. Ini udah dapat berkali-kali nih, karena rajin ngeresum dan resumenya juga bagus gitu ya. Dan hadiah utamanya mendapatkan IOA Gold ya, logam mulia 24 karat atas nama Mbak Siti Mai Suroh. Barakallah, nanti teman-teman bisa ngeklaim hadiahnya ini lewat grup. Nanti kita kasih kontak untuk klaimnya. Admin mungkin ada info lainnya, slide lainnya, info-info tambahan. Oke, ini di pekan tanggal 25 nanti insya Allah kawan-kawan, kita akan kembali mengadakan private class online untuk batch 3 ya, batch 4 berarti ya. Batch 4 secara online di hari Sabtu dan Ahad. Nanti akan ditemani oleh Mas Sony langsung dan Mas Dedi Irawan. Barakallah ya, bisa daftar. Dan juga di Sabtu Ahad 8 sampai 9 Agustus itu ada 2 hari online class ya, spiritual parenting. Wah, ini bersama memang yang kawan-kawan concern di sana, ada Ustadz Rijal dan juga Kak Suhe. Bukan hanya bahas parenting tapi spiritual parenting yang berbasis sebenarnya prophetic ya, kenabian. Barakallah. Ada lagi Mas Admin? Cukup? Siap. Infonya cukup dan kawan-kawan semua bisa dapat juga untuk tema yang sekarang. Anda bisa dapat door prize juga dengan cara ikutan bikin resume, posting di medsos, syiarkan dan tag kita. Nanti minta tolong admin. Caranya seperti apa? Ada chatnya? Oke. Oke, sambil admin nanti memposting caranya untuk ikutannya. Teman-teman nanti tinggal di kopas saja yang ada di sana gitu. Baik, kawan-kawan semua. Jadi balik lagi Tat ke materi Tat. Balik lagi ke, nah itu chatnya kawan-kawan silahkan ya, tinggal diikuti saja. Hashtagnya apa ya program kali ini? Sebentar. Hashtagnya adalah, saya nggak bisa scroll nih. Oh, mengenal magnet rezeki. Itu hashtag untuk kajian kali ini. Baik. Masuk ke sesi tanya jawab kawan-kawan. Tapi sebelumnya silakan teman-teman menggunakan fitur raise hand ya. Silakan menggunakan fitur raise hand. Oh, sudah banyak Tat, belum disuruh. Subhanallah. Kawan-kawan ini karena banyak, jadi saya nggak bisa izinin satu-satu semua nih karena waktunya nanti habis. Mungkin saya pilih beberapa saja ya. Kepada Mas Uda Abdi Ayash, dipersilahkan. Nah, admin minta tolong di open. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Silahkan langsung ke Salim. Assalamualaikum Ustaz. Wala pertolongan Allah. Nasrullah ya. Masya Allah Ustaz, saya mengenal makna rezeki itu di tahun 2015 dengan diberikan channel Telegram. Dan Masya Allah hanya satu ilmu sih
yang saya pelajari ketika itu, yaitu sedang berkecamuknya rasa di dada, itu langsung membuka Quran ya, langsung buka Quran dan Allah memberikan jawabannya. Nah, cuma yang menjadi apa ya? Ketika itu kita rasakan nih, Ustaz. Ketika ini kita rasakan bagaimana kita bisa berinteraksi dengan Quran dan menemukan solusinya. Lalu beberapa teman-teman juga punya masalah, lalu saya bilang ini nih, yuk kita ngomongnya dengan Quran, minta penjelasan dengan Quran. Namun ada beberapa yang tidak mengerti, Ustaz, dari bahasa Quran tersebut. Malah ya seperti yang Ustaz bilang tadi, ini kan nabi ya gitu kan. Nah jadi apakah ini yang ada juga beberapa ketika saya sampaikan bahwasanya ini saya udah nemu loh, saya punya masalah, saya buka Quran dan saya udah nemu nih jawabannya. Dan ketika teman ada masalah dia buka Quran lalu dia nemu gitu kan, cuman ketika dijelaskan kayak nggak masuk gitu, nggak masuk. Dan saya itu dikatakan nggak boleh loh menerjemahkan Al-Quran itu sembarangan gitu. Karena siapa yang menerjemahkan Quran sembarangan itu sama dengan menyediakan gitu, menyediakan bangku di neraka, itu ada di siapa gitu. Nah saya bilang ini konkret nih penjelasannya, tapi dia bilang ya nggak dapat sama saya. Ini kira-kira gimana Ustaz? Ingin apa ya? Menjelaskannya, karena memang khawatir kan ada beberapa Quran itu memang katanya juga nggak sesuai nih dengan kejadian saya gitu kan. Nah alhamdulillah setelah 2015 berlangsung sampai sekian beberapa lama, saya tetap ngikutin Telegramnya karena beberapa juga ada saya jadikan materi, saya sampaikan kepada teman-teman juga dalam forum Liko dan sebagainya. Ada yang ya gitu lagi, ada yang mengatakan ngakal-ngakalin, cocokologi dan sebagainya. Tapi pribadi ngejalanin gitu sampai ketemu, alhamdulillah ketemu dengan pola pertolongan Allah. Dan ya benar kata Mas Redi tadi tuh, kalau ibaratnya apa ya, hanya seperti lembaran tipis banget, nggak ada perbedaannya ya. Misalnya kalau makna rezeki itu berbicara masalah perisai gitu kan, nah di PPM mengenal dengan ganjalan tisu. Ini sama-sama ya, alhamdulillah akhirnya ketemu satu komunitas. Dan malam ini Masya Allah, barakallah, makasih Mas Randy, PPA semuanya. Jadi PPA dengan makna rezeki benar-benar apa ya, saya sampai nggak bisa ngungkapin, Masya Allah. Siap. Nah itu, dan saya ingin itu Ustaz, yang ingin saya tanyakan, gimana menjelaskan bahwasannya ya ini jawabannya itu Quran dan ini nggak mengada-ngada gitu. Nah, gitu. Kurang lebih gitu Ustaz, supaya tidak terkena fitnah bahwasanya jangan mentafsirkan atau menerjemahkan Quran sembarangan. Itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Randy, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Nas, jelas ya Tat suaranya tadi ya Tat? Ya, sangat jelas. Siap. Ya. Silakan Ustaz. Taib, Ana menjelaskan Garpu Tala itu kalau dalam sesi itu 5 sesi. 5 sesi kali 1,5 jam, jadi 7,5 jam. Jadi dia tuh masuknya dalam ilmu tajribiyah ya. Tajribiyah itu artinya ilmu eksperimen yang bisa dilakukan oleh semua orang. Tentunya dengan tuntunan-tuntunan ya. Makanya saya buat bukunya, dan yang ingin mengkajinya silakan di buku tersebut ya. Dan memang apa ya, nggak bisa nggak bisa dibahas dengan semenit, 2 menit, 5 menit, 10 menit gitu. Orang nanya nggak cocok, ya memang nggak cocok gitu ya. Tapi kalau seandainya kita bahasnya dari awal, makanya ilmu Garpu Tala itu kalau dalam urutan yang tadi 10 itu urutan yang kelima. Setelah yang pertama, 2, 3, 4, baru yang kelima itu bisa dijelaskan. Jadi bismillah aja ya. Kalau saya sih selamat belajar gitu ya. Cuma kata kuncinya gini, kita tidak menafsirkan Quran. Tapi kita menggunakan Quran sebagai alat ruqyah gitu ya.
dengan metode yang secara ilmiah kita bisa pertanggungjawabkan, secara agama juga ada dasarnya, ya. Dan dasarnya itu adalah pernyataan Imam Ibnu Taimiyah bahwa Imam Ibnu Battah di abad ketiga Hijriyah melakukan metode yang seperti itu, ya, yaitu membuka Al-Quran secara acak. Tapi ya ada Imam Imam Abu Ya'la di Qadi pada saat di masanya Ibnu Taimiyah itu memakruhkannya bagi mereka yang menggunakannya tidak dengan bimbingan, ya, tidak dengan bimbingan orang yang memahaminya. Nah, jadi memang ibaratnya dia kayak pisau lah. Kalau pisau dipakai sama anak-anak ya jadinya nggak bagus. Tapi kalau dipakainya sama mereka yang paham, insya Allah jadi bermanfaat. Jadi saya juga harus hati-hati, ya, menyampaikan kaitan dengan itu, ya. Dan ya selamat belajar. Saya cuma ingin mengatakan selamat belajar. Dan nggak usah juga merasa orang harus setuju dengan apa yang kita alami, ya, karena mungkin berbeda juga, ya, berbeda antara apa yang kita alami dengan apa yang orang pahami, begitu ya. Jadi dan itu panjang. Saya kalau mau ngebahas nih, ini kan ada 16 yang angkat tangan, ya. Tapi kurang lebihnya kata kuncinya adalah kita tidak menafsirkan Quran, tapi kita, ya, menggunakan Al-Quran sebagai alat ruqyah yang tidak semua orang paham harus menggunakan ayat yang mana, ya. Jadi begitu. Masya Allah. Jadi tidak menafsirkan Quran, tapi menjadikan Quran itu sebagai alat ruqyah, ya Tat, ya. Iya. Ngobrol sama Allah, untuk dialog secara intim sama Allah. Masya Allah, tabarakallah. Baik, mungkin satu pertanyaan lagi, karena mungkin nanti ada beberapa hal yang kita sampaikan di akhir. Sebentar. Kepada Mbak Rin Azlina. Assalamualaikum Mbak Rin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Monggo langsung ke Ustadz Nasrullah. Alhamdulillah Mas Randy diberi kesempatan malam ini. Ini dua-duanya wadah yang saya cintai karena Allah mengenai rezeki dan PPA. Di sini saya pengen apakah kangen sama campnya, ya, sama juga training offline-nya PPA. Begini, saya pengen share sedikit tentang Diari Garputala. Afwan, itu tahun kemarin saya diberikan bungkus permen kalau di Makna Rezeki, bungkus permen dari Allah. Waktu itu saya pernah sempat mohon doa kepada Pak Nas. Waktu saya buka Al-Qur'annya ketika kejadian saya mendapatkan bungkus permen tersebut, saya baca Al-Qur'annya itu tanpa terjemahan. Tapi ketika saya ceritakan perihal peristiwa yang saya alamin saat itu kepada Pak Nas, saya sedang mendapatkan terumbu karang. Terus Garputalanya saya dapat Al-Qur'an surat Nuh ayat sekian, saya tidak ingat ayat berapa. Terus Pak Nas bilang, silakan zikirkan ayatnya, jangan lupa, jangan pernah lupa zikir sama Allah dan ayat tersebut, terus zikirkan. Terima kasih Pak Nas, saya bilang. Terus saya pas kembali ke rumah, saya buka Al-Quran kembali ketika ayat yang saya mencari arti. Ketika ayat Quran yang saya sampaikan kepada Pak Nas, saya penasaran dengan artinya. Terus saya dapatkan artinya, wabizalika Allahullahi bi'aziz, yang artinya itu tidak sukar bagi Allah. Yang mana waktu itu bungkus permen saya, kejadian yang saya alami itu sepekan setelah kelas PPA di Pekanbaru. Saya kecelakaan, saya menabrak seseorang.
yang Masya Allah. qadarullah Allah dalam waktu 3 hari beliau meninggal dunia, Ya, ya. tapi Allah mudahkan semua jalannya, Allah mudahkan semuanya, Allah berikan pertolongan dengan zikir dari ayat garpu talat tersebut. Alhamdulillah ini wasilah ilmu yang saya dapatkan dari 2 wadah ini. Terima kasih juga, saya bersyukur malam ini saya bisa sampaikan testimoni ini, padahal di beberapa kelas PPA yang saya riset di Pekanbaru, saya pengen sekali menyampaikan testimoni ini. Alhamdulillah di sini Allah kasih jalannya. Terima kasih Mas Randy, terima kasih Masya Pak Allah. Nas, terima kasih. Saya senang berada di 2 wadah ini. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita semua di surganya. Allah istiqomahkan kita di jalan dan 2 kendaraan ini. Terima kasih Mas Randy, Pak Nas. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Burin. Ini ternyata banyak banget Tat yang wasilah magnet rezeki didapat pertolongan Allah. Terutama pertolongan pertama tuh ketenangan hati. Itu Allahu Akbar. jauh lebih dahsyat. Saking dahsyatnya bukan pakai shin ya Burin ya, pakainya shot ya. Dahsyat. Saking dahsyatnya itu ketenangan hati yang akhirnya menciptakan atau dengan izin Allah kasih pertolongan. Ustadz, silakan Ustadz, ada yang mau ditanggapi atau disampaikan ke Burin? Silakan Ustadz. Ya Alhamdulillah ya, jadi testimoni ini adalah bagian dari ayatum min ayatillah. Jadi ayat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang besar. Maaf ya, potong sedikit. Jadi testimoni ini adalah ayat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayat ini kan ada 2 ya, ayatul qauliyah dan ayatul kauniyah. Ayatul qauliyah itulah Al-Quran, ayat-ayat dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara ayatul kauniyah ini ayat-ayat yang ada di alam semesta, ya, termasuk juga dengan langit, bumi, juga testimoni-testimoni yang baru disampaikan Ibu Rin tadi. Ya, nah mudah-mudahan kita makin banyak melihat ayat-ayat Allah, sehingga akhirnya makin tambahlah keimanan kita. Itu sih, makanya kenapa di channel Magnet Rezeki isinya testimoni. Karena testimoni itu adalah ayat, ya, ayat-ayat Allah yang masih hidup, gitu. Ya, seperti itu. Masya Allah. Siap. Jazakallah Ustazi. Kawan-kawan, maaf ini hanya bisa 2. Nggak bisa munculin yang lain ya. Dan izin saya sedikit, mungkin Ustadz nanti afwan kalau Anda salah rangkum dan nanti mohon dilengkapi. Kawan-kawan, banyak banget catatan saya di sini. Sampai saya bingung harus memulai dari mana, tapi semoga di akhir-akhir ini saya hanya mungkin sharing tentang sharing tentang pengalaman mencari jalan biar bisa yakin saat itu. Karena kunci dari rangkuman dari apa yang disampaikan Ustadz Nasrullah ini adalah tentang keyakinan dan dosa tadi. Dan saya sangat tercengang dan akhirnya coba saya bedah dari Ar-Rum 47 kawan-kawan. Kalau teman-teman bisa cek di Al-Quran, di sana Allah benar-benar dengan tegas mengklaim wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Allah bilang, dan kami selalu berkewajiban. Allah nih ngomong, kami selalu berkewajiban menolong hamba-hamba atau orang-orang yang beriman. Jadi wajib, bukan lagi pasti, tapi wajib. Jadi Allah mewajibkan dirinya untuk menolong orang-orang yang beriman. Jadi testimoni-testimoni yang tadi para alumni-alumni MR rasakan, Ustadz Nasrullah juga tadi, jadi min ayatillah, tanda-tanda kekuasaan Allah yang berjalan di muka bumi, ini semakin menegaskan, ya Allah, iya, kuncinya adalah yakin.
yakin ke Allah. Problemnya adalah saya dulu tipikalnya dapat yakin tuh yang kumaha. Saya pribadi dulu tuh. Oke, dari kecil guru saya, abi saya, umi saya bilang, kamu harus yakin ke Allah, kamu harus yakin ke Allah. Problemnya adalah mendapatkan keyakinan yang menenangkan, itulah kuncinya. Keyakinan yang menumbuhkan ketenangan, inilah yang mengundang miracle. Jadi kuncinya adalah Rabbishrah li sadri wa yassir li amri. Hati tenang, hati lapang, rezeki datang. Shrah li sadri wa yassir li amri. Hati lapang, rezeki datang. Hati lapang, lunas hutang. Hati lapang, jodoh datang. Hati lapang, sakit hilang. Kuncinya itu. Ketika saya rasa ketenangan itu akhirnya dengan izin Allah mendatangkan pertolongan Allah. Nah, saya cari lagi tuh, yang bikin tenang itu apa? Oh, ternyata memang keyakinan. Contoh, kawan-kawan punya barang. Ada orang lewat pinggir jalan, barang itu teman-teman kasih atau titipin ke orang itu deh. Rasanya gimana? Ketika barang itu teman-teman titipin ke orang yang lewat di pinggir jalan itu. Khawatir, takut, atau tenang? Orang yang lewat di pinggir jalan. Jawab di kolom chat ya. Iya. Hati lapang, bahagia datang. Ya Masya Allah, ditambahin ini. Takut, khawatir, ragu. Benar. Jadi, kenapa ragu sama orang itu? Karena kita nggak yakin. Kan gitu ya. Kenapa nggak yakin sama orang itu? Karena kita nggak kenal. Oh, jadi urutannya adalah karena nggak kenal, jadi nggak yakin. Karena nggak yakin, jadinya takut. Karena takut, rezekinya nggak datang. Jadi bagaimana agar bisa yakin atau iman berubah dari jadi tadi nggak yakin jadi yakin, akhirnya menimbulkan ketenangan tadi ya. Maka mengenal lah. Orang yang kenal Allah Ar-Razzaq nggak akan takut dengan rezekinya. Tapi orang yang baru tahu ada nama Ar-Razzaq tetap aja galau. Itulah bedanya tahu dan kenal, kawan-kawan semua. Nah, pertanyaan lebih dalam adalah bagaimana cara mengenal Allah? Pertanyaan lebih dalam adalah bagaimana, Mas? Iya, saya disuruh kenal sama Allah, tapi kumaha? Cara untuk mengenal Allah, mungkin ini sharing lagi, adalah teman-teman ketika, mungkin di sini ada beberapa yang nggak kenal sama Ustadz Nasrullah, betul ya? Tapi ketika mulai tadi dengerin obrolannya Ustadz Nasrullah, dengerin pemaparannya, dan kemudian ada yang sempat berkomunikasi di sini, akhirnya makin kenal kan? Jadi kenal dan makin kenal. Jadi cara untuk mengenal gimana? Yang cara yang paling mudah? Dengerin obrolannya dan banyak ngobrol sama dia. Dua itu. Dengerin obrolannya dan banyak ngobrol sama dia. Maksudnya siapa? Dengerin obrolannya Allah, yaitu Al-Quran, dan banyak ngobrol sama Allah. Dialog terus sama Allah. Ternyata saya baru tahu juga ilmunya tadi. Faktanya di lapangan bahwa pikiran kita, tadi Ustadz Mas bilang, 60.000 pikiran setiap harinya. Kebayang nggak tuh ruwetnya mikirin semua hal? Makin nggak tenang itu. Tapi ketika dia banyak dialog sama Allah, kok banyak kawan-kawan yang merasa 60.000 itu yang akhirnya menimbulkan ketakutan jadi tenang. Ketika apa? Semuanya dibawa ngobrol ke Allah. Jadi kuncinya untuk bisa percaya atau iman adalah mengenal. Untuk mengenal gimana? Banyak ngobrol sama Allah dan juga dengerin obrolannya Allah. Begitu kan kawan? Nah, problemnya untuk mengenal ini kadang-kadang ada cara mengenal secara mandiri. Mau coba kenal Allah dengan coba dekat ke Quran, baca Al-Quran, ngobrol lewat Garputala, ilmu Garputala, ya. Tapi ada juga orang-orang yang akhirnya nggak mencoba ke situ, akhirnya dipaksa buat kenal. Dipaksa sama Allah buat kenal. Dengan cara apa? Dengan cara dikasih masalah. Dikasih ujian, dikasih problem. Nah, pertanyaannya adalah, kita mau jadi orang yang mana? Dipaksa kenal atau mencoba kenal sendiri? Pilihannya di teman-teman semua. Setelah kajian hari ini nggak mungkin. Nggak ada yang kebetulan. Seperti malam ini kita dipertemukan. Pilihannya tinggal dua. Mau kenal sendiri
atau dipaksa buat kenal sama Allah. Dan orang yang semakin kenal sama Allah, levelnya itu naik. Benar kata Ustadz Nasrullah tadi bahwa makom orang itu bertingkat-tingkat. Makom orang itu bertingkat-tingkat. Di level Nabi, tingkatan level Nabi ketika ditolong sama Allah, nah itu namanya mukjizat. Di level walinya Allah, namanya karomah. Di level kita, namanya maunah. Saya nggak bisa mas yang kayak Nabi, saya nggak bisa mas kayak wali-wali. No, ini saya bilang tangga-tangga, makom-makom. Untuk naik ke level atasnya, itu maka tapakilah dengan pemahaman, kan? Tangga itu adalah tangga pemahaman. Semakin kita paham tentang diri, tentang Allah, tentang cara alam semesta ini, rumus-rumusnya Allah tetapkan, maka semakin naik level insya Allah. Nah, sekali lagi, jadi titipan terakhir, semoga ada manfaatnya. Ambillah langkah untuk mengenal Allah, kawan-kawan semua. Insya Allah semakin naik level dengan izin Allah, dan akhirnya miracle will come to you. Gitu ya. Barakallah, semoga ada manfaatnya. Ustadz, masih on the spot Ustadz? Ya, masih, alhamdulillah. Masya Allah. Ustadz, tanggal berapa Ustadz mau launching Dinar Khairul Rizkin, Tad? Insya Allah tanggal 3. Ada yang bisa disampaikan Tad ke kawan-kawan mungkin sekilas atau silakan Tad. Apa ya? Ya saya mah lagi gemeteran aja. Ini dinarnya ini nggak kelihatan kayaknya. Insya Allah. Kelihatan ya kawan-kawan ya. Susah ya, kayak itu. Jadi sensasinya dinar itu dipegang dan di dalam dinar itu ada lafaz Allah, ada doa ya. Di sini doanya doa khairul razikin ya. Jadi insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kebaikan lah gitu. Allah Akbar. Semoga Allah lancarkan Ustazi. Amin. Dan amin. Bener Tad, Ana tercengang dengan kalimat pembukaan antum tadi di awal bahwa kawan-kawan ini bukan rindu materi PPA dan MR gitu, tapi rindu persatuan gitu. Iya. Insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk bersatu. Amin. Dan ini kayak kalau Anda lihat umat Islam nih di tempat-tempatnya masing-masing sedang dimatengin sama Allah. Ada yang lagi disiapin jadi baut, ada yang disiapin jadi ban, ada bensin. Nah ini mau digabungin jadi satu mobil dengan izin Allah dan skenario Allah, dan insya Allah semoga bisa membawa banyak orang akhirnya sampai ke imam kita, Tat. Insya Allah. Tabarakallah. Baik Ustaz, closing statement, Tat. Silakan. Apa yang mau disampaikan closing statement? Selamat belajar. Keajaiban itu ada bagi mereka yang percaya. Dan Anda semua adalah bahan bakar bagi keajaiban di akhir zaman. Berbahagialah apapun yang terjadi, karena Allah Subhanahu Wa Taala akan mencatat nama-nama kita semua insya Allah di surganya. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Ustaz, terima kasih untuk waktunya. Afwan nih Tat, sampai malam. Sengaja nih sebenarnya nahan antum Tat, biar kawan-kawan tuh lebih lama ngobrol sama Allah karim, Masya Allah. Dan malam ini rekor Tat di teras PPA, Masya Allah, hadza min fadli Rabbi, dengan total 3.500 nih Tat yang live tadi. Alhamdulillah, barakallah. Hadza min fadli Rabbi. Ya, sekali lagi jazakallah Ustaz untuk waktunya, ilmunya, sehat-sehat untuk keluarga. Baik kawan-kawan, kita cukupi sampai di sini. Nanti ketemu lagi di teras berikutnya. Mungkin di hari Selasa, Rabu, Kamis ya. Seminggu 3 kali. Selasa, Kamis, dan Sabtu kalau nggak salah. Pokoknya gabung di grup, nanti kita akan kabarkan. Ustaz, terakhir Tat, Afwan, Anda lupa. Ada yang mau gabung di Telegram, itu channelnya apa Tat? Ustadz, suaranya off. Ya, sebentar channelnya ya. Channelnya mana ini ya? Saya ada di sini. Nah, ini dia. Ada di layar ya. Nah, itu. Ya. Kawan-kawan silakan lihat Telegram T.me ya. Audio Magnet Rezeki. Siap. Barakallah. Gabung kawan-kawan yang belum beli bukunya. Beli, saya udah baca juga. Tat, sekali lagi Afwan, ini jadi bolak-balik nih.
Jazakallah Ustaz ya. Wa iyyakum. Kita ngobrol-ngobrol nanti di backend. Insyaallah, insyaallah. Baik kawan-kawan, gitu saja untuk teras PPA malam ini spesial dengan Ustadz Nasrullah di malam Zulhijjah kita. Perbanyak amalan di 10 Zulhijjah ini, manfaatin waktu. Allah nggak butuh ibadah kita, tapi Zulhijjah ini tanda bahwa Allah sayang sama hambanya, pengen dikasih jalan cepat buat pengampunan ya. Jazakallah untuk semuanya. Kita tutup dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya unmute semua ya buat dadah-dadah ke semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Siap, Ya. Berkah semua. Jadi kampus semuanya, para peserta, ustadznya, Malam ini semuanya. ya.